Sejauh memandang cakrawala, kekayaan terpampang nyata, lumbung kehidupan manusia, negeri hijau dan permai. Mari ciptakan kedamaian, sejahtera kita rangkul bersama. Anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, syukur panjatkan bersama. Itulah kita masyarakat berbudaya, menjaga warisan Tuhan yang kuasa, lestarikan dan ciptakan bersama, 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 bersama. Situng 2 telok 4 5 6 petok beluk sangat 10. Ayo merapat. Semangat kerja yang benar. Semangat kerja harus di depan agar mendapat hasil yang maksimal. Jangan makan sambil bercanda, apalagi makan sampai tersisa. Lihatlah semua sawah kita, panen raya membawa berkah, tapi jangan lupa bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tore-tore guys. Kibon. Bapak, Ibu sekalian, berenang pada kaki. Rokat guys, neka tak sabar rokata. Lima rasul tacin di kembengah. Apa? Lupa woi, tulis kalah tak Cina. Woi, timba tulis. Tulis. Woi. Menonton nyaman. Buat nabun guys. Kibon, bismillah. Al-Fatihah, a'udzubillah. Khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, khususan para bayi, para wali, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala salin. Amin. Jama'in. Amin. Terus dan terus dan penguasa zakat, penguasa. Amin. Selamat kaki tanah sahabat. Amin. Amin. Belanja kaki mengikuti macam-macam urusan. Amin. Nyotot telah satu bagus bisa Maha Kuasa. Maka ejaki kita. Amin. Maka selamat bermain. Amin. Selamat bersekena. Amin. Masalah. Bola. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Alhamdulillah rabbil alamin.
Hei teman-teman, kita main yuk. Kasihan. Ya udah gimana kan saja. Siapa yang lagi di sini? Aku. Sebenarnya aku bingung dengan cita-cita aku. Tapi jika aku suatu saat sudah dewasa, aku punya mimpi majukan desa, membangun bangsa, tapi tetap cinta sama budaya kita. Siapa takut? Baiklah, cita-citaku adalah sebagai seorang anak juragan tanah, saya memiliki mimpi yang sangat tinggi. Saya akan membanggakan ayah dan ibu saya dengan sekolah sampai perguruan tinggi, bahkan sampai luar negeri. Dan setelah saya kembali ke kampung halaman, saya akan sejahterakan semua masyarakat yang ada di sini. Cita-cita yang luar biasa. Semoga. Amin. Teman-teman, kita ke sana yuk. Ayo. Saya dah, ayo dah. Ya udah, ayo. Eng, 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 eng. Nak, kemari. Apa ya? Bapak mau ngomong. Jadi ya nak, jadi jika kamu besar nanti, kamu itu ya harus menjalani budaya rukat seperti apa yang telah ibu dan ayah tadi lakukan di sawah. Kamu juga ya nak harus mampu berpikir modern, tetapi kamu juga tidak boleh melupakan warisan dari nenek moyang kamu ini. Mainannya bagus ya. Tes. Tapi ada yang copot kan?
Bapak ulang ya. Nak, jika kamu besar, kamu itu ya nak harus mampu berpikir modern. Tetapi kamu juga tidak boleh melupakan warisan dari nenek moyang kamu ini. Iya, Le. Kamu harus sekolah yang tinggi. Cerdaskan dirimu. Bangunlah kampung halamanmu ini menjadi lebih baik. Tapi Bu, ya, gue ingin bertanya, kenapa sih kita harus melakukan hukat itu? Bukannya itu tradisi yang syirik ya? Membakar kemenyan dan membawa sesaji. Nak, jangan berpikiran seperti itu. Jika berpikiran seperti itu, kamu akan tersesat. Kita membakar menyan itu hanya untuk uang yang saja dan sesaji. Itu bukan sesaji, melainkan tumpeng untuk dimakan bersama-sama atas rasa syukur dari panen yang melimpah. Hidup itu ya nak harus pandai bersyukur. Tak perlu berambisi mencari kekayaan. Hidup saling menolong dan berbagi agar kedamaian terwujud. Tapi ya, gue masih penasaran deh. Apa yang kita lakukan tadi, itu biasa kita sebut dengan nama nyunteng. Yang tujuannya, jika kita akan menanam padi kembali, padi tersebut akan tumbuh subur dan terhindar dari hama-hama penyakit. Kok bisa begitu ya? Bukannya jika ingin padi yang tumbuh subur itu cukup merawat saja. Bu Guru pernah bicara begitu. Merawat tanaman hanya perlu ketelatenan dan kesabaran dalam merawatnya. Itulah yang salah, itu yang keliru. Sekolahmu itu tidak pernah mengajarimu bagaimana cara menghargai tradisi. Sekolahmu hanya mengenalkannya saja. Ingat nak, kita hidup karena sesuatu. Kita butuh sesuatu dan kita bergantung pada sesuatu. Sesuatu tersebutlah yang harus kita jaga. Cara menghargai tradisi pun bermacam-macam. Salah satunya yaitu menjalani budaya rukat seperti apa yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu tadi di sawah. Saya tidak mengerti ya. Yang jelas, sekarang hanya ingin membanggakan ayah dan ibu. Bahwa ini pintar dan sekolah yang tinggi. Izinkan bawa, Pak, cita-citanya. Tidak, Bu. Saya takut dia tersesat. Biarkan saya sendiri yang mendidiknya. Hentikan keangkuhanmu itu, Pak. Biarlah Bowo tumbuh dengan dunianya, bukan dunia Bapak. Bu, sekali tidak, tetap tidak. Ya, tapi Bawa masih penasaran deh. Cacing merah, hitam, dan biru. Bukannya itu jadi tidak bisa dimakan. Katanya mau dibagikan. Kalau seperti itu kan jadi tidak bisa dimakan. Itu kan, Bu. Sudahlah, Pak, dijawab saja. Tumbuh berkembangnya anak kita bergantung pada cara kita menyikapi hal-hal di sekitar anak kita itu. Begini, nak. Sebuah kebiasaan yang turun-temurun itu harus kita jaga dan kita rawat. Apapun itu ya nak, hanya sebagai pengingat bahwa di dunia ini itu berbagai warna dan berbagai hal-hal yang mempengaruhi manusia di dalamnya. Oh bisa ya, cacing. Itu mempengaruhi. Lebih baik dibuat lempar-lemparan saja. Cukup. Jika tetap ngeyel, ku tampar kamu. Sudahlah, Pak. Bowo masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, saya akan sekolah yang tinggi ya. Supaya saya bisa meneruskan apa yang menjadi mimpi ayah itu. Nah, maafkan ayah. Sudahlah, Pak. Ibu yang salah. Ibu gagal mendidik Bowo dengan baik. Iya, Bu. Ayo, Bu, kita ke dalam. Baiklah.
semakin bingung. Semakin makin semakin bingung. Besar bingung kalau sudah besar. Bagaimana cara berjalan di persimpangan? Aduh, tapi tetap harus mengejar dan berlari. Semuanya, bagi masyarakat di desa ini juga. Iya nak, berangkatlah. Jangan lupakan ayah dan ibumu ini nak. Berangkatlah, Le. Hati-hati di jalan. Jangan lupakan pesan ayahku. Ingat pesan ayah. Dunia yang gelap gulita. Banyak yang sudah buta. Teriris budaya yang semakin berbahaya. Masyarakat berbudaya tidak akan lupa asal-usulnya. Masyarakat adiluhur, hidup makmur, dan selalu pandai bersyukur. Ingatlah nak, jangan lupakan asal kamu dan di mana kamu tinggal. Ya. Dulu ya. Assalamualaikum. Sudahlah Bu, jangan bersedih. Ayo kita ke dalam. Ini saban tahu. Maaf. Iya, gak apa-apa. Salin aku bawa. Aku Cici. Sebagai permintaan maafku, aku mengajak kamu makan malam gimana? Itu pun kalau kamu mau sih. Ya udah boleh. Oh iya, boleh maafku. Buat apa? Sini. Di malam aku jemput ya. Iya, Ci. Udah. Ya udah, pergi dulu ya. Enggak nanti malam.
Saban tahun, biaya produksi tanaman padi semakin meningkat. Belum lagi biaya perawatannya yang tidak sedikit. Harga pupuk yang naik dan juga harga obat-obatan ama yang juga naik turun. Padahal biaya kebutuhan setiap hari semakin meningkat. Belum lagi biaya kebutuhan anak yang tidak sedikit. Heran rasanya, negara yang mengaku sebagai negara agraris, kenapa semakin sulit untuk menjadi negara agraris? Tambah hari, menjadi petani semakin sulit. Biaya produksi mahal dan juga biaya gabah kandang kalah turun. Diminum Pak tehnya. Ini surat dari Bowo. Tadi pagi sampai surat ini. Apa isi suratnya? Dia bilang dia sudah mulai kuliah. Dia juga cerita kalau nyaman di kampusnya. Alhamdulillah. Dan satu lagi Pak, dia minta dikirim uang lagi. Karena uang yang kita beri kemarin sudah dibuat membeli segala macam kebutuhan kuliah. Hah? Uang lagi? Sudah kuduga. Uang lagi dan lagi. Belum penghasilan sedikit setiap panen. Tuh, Guste. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Pak, persiapan untuk rukat bibit sudah siap. Semua warga sudah berkumpul di sawah. Oh iya, Pak Kades juga datang loh Pak. Dia membawa seorang tamu. Hah? Tamu? Siapa tamunya? Citri saja. Sudah. Ayo Bu, kita lekas ke sawah. Tumpeng, ketoprak, lepet, dan ayam panggang di atas rasol. Juga bunga di mangkok air sudah disiapkan. Biarkan Ija dan yang lainnya yang bawa jika sudah siap. Sudah kok Pak, komplit Pak, sesuai yang Bapak inginkan. Bu, sekarang ayam panggangnya ada 2 loh. Loh, kok bisa ada 2 Pak? Biasanya kan hanya ada 1. Ya 1 untuk saya. Ayam panggang ibu kan enak tiada duanya. Bapak bisa aja. Sudah. Ayo kita ke sawah. Ayo. Ayo masuk semua. Sore mulai Kiai. Turun. Moga-moga berkah, moga-moga tanah padi sedisi bagus, sedisi guna, punya asilah, sekarang bisa, Allah berkata, mbak sesuai guna,
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walhamdulillahalamin. Mereka berkata, Kiai. Kibon. Assalamualaikum. Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mekmu. Dimakan, dimakan. Eh. Makan. Makan. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu sekalian, hari ini, hari yang bahagia ini, kita kedatangan tamu dari luar sana, ingin bekerja sama dengan kita. Silahkan Tuan, memperkenalkan diri Anda. Kanan. Loh, kalau begitu biar asisten saya saja yang bercerita. Lah, macam orang lempar-lempar saja. Dalam Ramadan. Beberapa bulan kemarin, desa mengalami kesulitan air. Sawah-sawah banyak yang kering. Hanya sawah Pak Sahutlah yang selamat dari kekeringan, sehingga bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah. Oleh karenanya, sebagai kepala desa, Bapaknya tidak ingin hal itu terjadi juga kepada Pak Sahut. Oleh karenanya juga, kedatangan Pak Liang ke sini untuk menawarkan kerjasama berupa pendirian industri pertanian bertaraf internasional. Terima kasih. Bagaimana Bapak Sahut? Tidak. Saya tidak akan pernah menjual tanah saya. Bahkan apapun alasannya. Bahkan berapapun harganya. Hidup kami dari bukan dari Anda. Maaf Tuan. Sebenarnya. Kau apakan anakku? Pergilah dari desa ini sebelum kesabaranku mendidih. Tuan, mengapa tidak mau menjual sawah? Oh, jadi karena itu kalian ingin menjadi buruh di sawahku. Padahal sebelumnya
kalian semua bersaing bersamaku. Itulah alasan kenapa saya tidak pernah menjual tanah saya. Saya tidak sedangkal pikiran kalian. Janganlah buta karena harta. Harta adalah fana. Semua akan hilang bersama nyawa. Nikmati apa yang ada. Syukuri apa yang dipunya. Setiap rukun panen memiliki 4 nafsu yang amarah atau sungar, luamah atau ayen, dan mutamain atau soce yang harus dihilangkan dan dihilangkan dari pikiran kita. Ayo kita kembali. Apa habis ini? Ini nampan. Pegangin. Sejak tahun kemarin, banyak sekali hama-hama yang mengganggu sawah kita. Belum lagi tahun sekarang. Tahun sekarang terancam gagal panen akibat gangguan manuk geti kurang ajar. Separuh di belakang sawah juga sudah dijual. Sisa satu-satunya sawah ini. Pak, anak kita Bowo sudah lulus dari kuliahnya. Dia lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Wah, iya. Katanya, dia juga cerita kalau dia sudah diterima di kampusnya, yang di kampusnya sangat besar. Apa isi suratnya? Coba Bapak baca sendiri saja. Ayah, ibu, apa kabarmu? Aku di sini baik-baik saja. Ada kabar yang sangat membagikan ayah. Saya sudah bekerja di perusahaan terbesar di kota saya kuliah. Dan saya di bagian asisten manajer perusahaan itu. Perusahaan Petrokansing. Ayah, yang lebih membagikan lagi adalah perusahaan itu titik pada sawah kita. Dan akan didirikan pabrik. Saya menyetujuinya. Tentunya ayah tidak akan keberatan kan? Saya anak satu-satunya. Pasti ayah akan senang hati menjadikan sawah ayah menjadi pabrik besar perusahaan. Kalau saya berjanji, jika proyek ini sukses, saya akan menjadi direktur di perusahaan yang akan dibangun itu. Saat ini, saya sedang berjalan pulang untuk minta restu dari ayah dan ibu. Buang. Pak Sahut. Pak, tolong Tuan, kendaraan merobos sawah dan jalan setapak. Kendaraan itu membawa tanah dan batu-batu. Tuan, rumah warga ada beberapa yang roboh. Kendaraan berjalan. Debu berterbangan. Rumah warga kotor dan Pohon-pohon sekitar sawah ditebangi. Sawah ditimbun tanah oleh ratusan truk yang hilir mudik. Jembatan sebelah sungai runtuh karena beban yang terlalu berat. Kimlian memimpin proyek itu bersama Bowo, anak Tuan Sahut. Katanya akan didirikan pabrik besar. Berapa hektar tanah akan menjadi bangunan besar. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Celakanya sawah Tuan Sahut yang telah ditimbun tanah tersebut. Tuan, kita harus bersikap. Ambil kebijakan, ambil keputusan, Tuan. Ayo, Tuan. Kenapa? Kenapa anak
yang kita timang-timang dan kita sayang berani membuat keputusan seperti itu. Bu, Ibu, cepat ambil sertifikat tanah, Bu. Kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Maafkan ibu, Pak. Beberapa bulan yang lalu, Bowo pulang dan dengan manisnya dia merayu ibu, Pak. Dia meminta sertifikat tanah untuk jaminan katanya. Ibu tidak tahu akan seperti ini jadinya. Kurang ajar. Kita tangan surat itu sebagai pertanda dimulainya kehancuran dari toko pangan desa bumi ini. Hanya sawah kita yang tersisa. Mulanya sawah-sawah petani lain juga berganti dengan bangunan-bangunan besar. Pabrik, supermarket, tambah udang. Sekarang sawah kita juga harus hilang. Apa yang kita harapkan dari desa ini? Songar, angin, lere dan soce benar-benar ada di depan mata hidup kita. Ayo kita ke Pak Kades, kita minta perlindungan. Kurang ajar, Kardes kerdil, kutu busuk. Tidak ada cara lagi, tetapi kita harus tetap melawan. Kita harus tolak pembangunan sawah. Jika tidak ada sawah, apa yang akan kita rukat? Demi warisan leluhur kita pertahankan sawah dan tanah. Pertahankan sawah, pertahankan tanah, walau harus melawan anak sendiri. Bowo, betapa pecah remut, pecah dada ayah. Hati teriris pisau berkarat. Darah dagingku sendiri, tega menusukku. Tepat di jantung. Setelah hilang nuraninya, bekas berbudaya, tak cukup menjadi pondasi hidupnya. Tercabai-cabai keinginan yang meluap. Hitam merasuk sukmamu, api membakar ambisinya. Ayo kita ke sawah. Kabila, Mas. Gila ka, Mas. Sawahku! Ini ke sawahku! Woi, woi! Sawahku! Nani ko, sudah tak ada sangat lagi.
Bila anak tak sehat, membunuh ayah dan ibuku sendiri. Saudara-saudaraku kota miskin, pernahkah nonton kapitalis? Seseorang mengabuiku, seseorang dengan keterbelahan, pernah merupakan setan. Apa yang bisa berbuat? Luka sudah semakin dalam. Luka tak bisa dilakukan. Apa yang akan dirukat? Bangunan atau rahasianya? Salah. Dugut teh tak bola, moga-moga tetaplah mulia. Dugut teh tak bola, moga-moga tetaplah mulia. Dugut teh tak bola, moga-moga tetaplah mulia. Teh tak, moga-moga tetaplah mulia. Dugut teh tak bola, moga-moga tetaplah mulia. Dugut teh. Bagus, Bowo. Kerja yang bagus. Tidak sia-sia saya memberikan Cici untuk berpacaran denganmu. Dugut teh tak bola. Sebagai anak yang baik, aku harus tahu dong apa yang kaki inginkan. Kamu memang anak terbaik. Anak terbaik, Papi. Oh iya, Pak Kades. Ini sisa yang sudah kita sepakati. Dugut teh tak bola, moga-moga tetaplah mulia. Bowo, jika kamu bisa mengelola dan mengembangkan perusahaan ini, saya akan mengangkatmu sebagai direktur. Dan kamu bisa mengelola dan mengembangkan perusahaan ini, saya akan mengangkatmu. Saya akan menikahimu dengan Cici. Siap, Bos. Laksanakan. Dugut teh Dugut teh tak bola, moga-moga tetaplah mulia. Dugut teh tak bola, moga-moga tetaplah mulia. Dugut teh. Dugus teh, poraki oleh berkah, kabula oleh berkah. Dugus teh, poraki Gus teh. Sejauh memandang cakrawala, kekayaan terpampang nyata, lumbung kehidupan manusia, negeri hijau dan permai. Mari ciptakan kedamaian, sejahtera kita rangkul bersama. Anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, syukur panjatkan bersama. Itulah kita masyarakat berbudaya, menjaga warisan Tuhan yang kuasa, lestarikan dan ciptakan bersama, 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 bersama. Kini aku sudah remaja, sudah mengenal cinta, mimpi yang sudah di persimpangan. Dari kecil sudah belajar
yakin